Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Yudhistira dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 32. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang ketenagakerjaan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ketenagakerjaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan menurut undang-undang tersebut, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja minimal 15 tahun sampai maksimal 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Dan bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu, atau termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Oke, kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja atau employment dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pekerja penuh atau full employment, yaitu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam per minggu, memiliki upah minimum regional dan sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlian. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang masih setengah menganggur atau mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam per minggunya dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, termasuk dalam kategori setengah menganggur, misalnya seorang tenaga kerja lepas yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Faktor-faktor yang memengaruhi kesempatan kerja itu sendiri adalah: 1. Usia tenaga kerja pastinya. 2. Tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. 3. Lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. 4. Jumlah angkatan kerja yang tersedia. 5. Besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. 6. Besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. 7. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. 8. Ekspor dan impor yang dilakukan. 9. Kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. 10. Kerjasama dengan negara lain yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri dan untuk menambah devisa negara tentunya. Oke, di sini saya akan membahas tentang upaya bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja, karena di Indonesia sangat minim orang yang mempunyai ilmu dan pekerjaan yang mapan, karena 10% dari masyarakat Indonesia atau mungkin di bawahnya mengalami pengangguran atau biasa disebut dengan kemiskinan. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kecenderungan dunia usaha saat ini adalah menerima tenaga kerja yang siap pakai dan memiliki nilai lebih berupa tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu. Salah satu langkah awalnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja, mulai dari pemerintahnya terlebih dahulu. Pertama, menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. 2. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau yang biasa kita sebut dengan BLK. Ketiga, menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem tenaga kerjanya. Itu yang dari pemerintah. Dan kita ambil dari swasta atau perusahaan. Dari swasta sendiri bekerja sama dengan sekolah.
atau kampus untuk kerja praktik atau program pemagangan melalui latihan kerja di perusahaan yang bersangkutan. Sehingga program ini akan memberikan pemahaman yang baik kepada calon tenaga kerja mengenal dunia kerja yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, dari individu itu sendiri. Yang pertama, membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti keterampilan komputer atau bahasa Inggris yang mumpuni, dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui pendidikan formal dan kursus-kursus kejuruan dan juga yang lainnya. Dan yang pasti, yang terpenting adalah menanamkan jiwa kewirausahaan dan mental kerja yang kuat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pembahasan materi yang kurang lengkap atau salah dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.